Bahasa hadis, bahasa ayat terkadang menggunakan satu kata ataupun perwakilan satu, tapi itu semua hal yang sama juga masuk. Contoh misalkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Berarti yang menyembah cuma jin dan manusia. Malaikat, tumbuh-tumbuhan, batu-batu tidak menyembah. Ternyata bukan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia itu kehendak yang melebihkan di antara malaikat dan manusia. Di antaranya adalah kehendak yang diberikan kepada manusia. Kalau malaikat Allah Subhanahu wa taala itu mereka mengerjakan apa yang diperintahkan tanpa melanggarnya. Jadi mereka otomatis tunduk tanpa bantah, tanpa mikir. Sedangkan manusia itu akan mencerna terlebih dahulu apapun yang diterima. Dan ketika manusia ini tunduk, maka manusia tunduk kepada Allah atas dasar kehendak Dia. Inilah yang melebihkan manusia daripada malaikat. Sehingga manusia yang baik akan jauh lebih mulia daripada malaikat. Karena manusia punya kehendak untuk tunduk. Dia punya kehendak untuk tidak tunduk. Tapi kemudian dia memilih untuk tunduk atas dasar kesadaran dia. Sehingga ketika manusia tunduk, dia sudah paham kenapa dia tunduk. Sebab akibatnya paham. Kalau malaikat tidak memikirkan itu. Inilah kelebihan yang Allah berikan kepada manusia, sehingga Allah muliakan manusia lebih daripada malaikat. Sehingga sidang jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita membuat manusia ini tunduk kepada Allah, maka kita tidak bisa menggunakan konsep tunduknya para malaikat. Gimana konsep tunduknya para malaikat A, B, B, gini-gini dan sebagainya, itu tidak bisa. Karena manusia bukan malaikat. Kalau kita tahap pendidikan anak-anak, itu tahapnya adalah dengan keteladanan. Kemudian usianya beranjak, maka kita harus menanamkan kesadaran bagi dia, sehingga dia bisa mikir, bisa memutuskan untuk tunduk pada Allah. Bukan dia tunduk saat di hadapan orang tua, bukan dia tunduk di hadapan guru, bukan dia tunduk saat di hadapan ustadz dan ustazahnya. Kalau kita buat sistem, buat aturan dan sebagainya, dia akan tunduk ketika ada gurunya, ada ustadz, ada ustazahnya, dia akan tunduk. Tapi yang perlu kita tanamkan pada mereka adalah kesadaran untuk tunduk. Sehingga mereka akan memutuskan, dimanapun mereka berada, mereka akan memutuskan untuk tunduk. Nah, inilah yang Rasulullah SAW melakukan kepada para sahabat, sehingga sampai hari ini, yaitu menanamkan kesadaran untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana Rasulullah begitu sabar, begitu gigihnya untuk menanamkan kesadaran kepada manusia bahwasanya manusia ini perlu tunduk kepada Allah.
Kalau manusia tidak tunduk kepada Allah, maka manusia akan tunduk kepada hawa nafsunya. Kita lihat hari ini, Trump, dia tidak tunduk kepada Allah, maka dia tidak akan tunduk kepada aturan manapun selain daripada aturan hawa nafsunya. Aturan internasional pun tidak dia tunduk sama sekali, dia langgar semuanya ketika punya kekuasaan. Sedangkan manusia yang tunduk kepada aturan Allah, punya kesadaran tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kekuasaan itu akan membuat dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab takut ketika memimpin rakyatnya. Abu Bakar sangat takut ketika memimpin kaum muslimin, sangat takut. Sehingga Abu Bakar menyampaikan kepada masyarakat, "Atiyuni fima ata'tullaha fikum." Kalian taat kepadaku apabila apapun yang aku seru itu adalah kebijakan-kebijakanku itu membuat kalian itu taat, dan itu adalah bentukku taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau faida asaituhu, ketika kebijakan-kebijakanku itu bermaksiat kepada Allah, melanggar aturan Allah, menghancurkan alam-alam, maka fala ta'ata li alaikum, kalian jangan tunduk kepadaku. Nah, kenapa bisa seperti ini lahirnya pemimpin? Karena ada sistem, ada konsep menyadarkan manusia untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang Tuan hormati dan Tuan muliakan, Imam Syekh Masjid Al-Ikhlas, kemudian Ketua BKM dan pengurus mandu, juga seluruh jamaah yang sudah berhadir. Luar biasanya, kemarin Imam Syekh menghubungi kami dan kami sangat senang. Kami sampaikan apapun kondisinya, insya Allah saya hadir. Walaupun kondisi lagi kurang fit dan sebagainya, tetap insya Allah saya akan hadir. Walaupun ada kegiatan yang lain, tetap ke sini saya hadir. Dan ini saya bukan datang, tapi saya pulang. Ya, luar biasanya Imam Syekh kita adalah orang yang muda. Kemudian ketua BKM-nya juga orang muda. Ini luar biasanya, artinya apa? Pertama, di sini terlihat bahwasanya ada kaum-kaum yang sudah Allah berikan umur yang panjang, itu menurunkan egonya. Karena zaman sekarang itu tidak mampu lagi dengan cara tempo hari, nampak. Nyoda tuan berkelam dengan anak muda sekitaran 280 bro. Hanan tuan pakai baju lagi nyong. Baju kau, lubu gunung dengan sepatu. Nah, tahu kan kita berhadapan sama mereka nggak bisa seperti ini. Nah, maka anak muda hari ini yang mampu untuk melakukan menerobos anak muda saat ini. Gen Z hari ini bertambah lagi dengan Gen Alpha. Ya, alhamdulillah masjidnya. Nah, anak muda yang kemudian menjadi Imam Syekh, kemudian ketua BKM, berarti urung Tuha kegelapangkan dada. Nah, walaupun urun dengan awal Tuhannya nama masjidnya, tapi urun Tuhannya kegelapangkan dada untuk anak muda. Harapan mudah-mudahan anak mudanya mampu melakukan gebrakan-gebrakan yang lebih besar. Karena punya masjid hanya untuk sholat, masjid hanya untuk kajian rutin lagi maka masjid mubazir. Kiba mubazir, nyote tak sholat di bawah hotel atau masjid, berarti katakanlah satu hotel 20 menit. 20 kali 5 berarti 60 menit. Tambahan kajian di ahad berarti sejam 2 jam. Sehari kepakai masjid hanya 1 jam sampai 3 jam. Berarti ada mubazir waktu masjid sekitar 20 jam sampai 21 jam. Mubazir ada pakai. Mubazir waktu. Mubazir kosong, masjid tidak terfasilitasi tergunakan. Maka diban mudah-mudahan yang mudah-mudahnya mampu untuk menjadikan masjid 24 jam punya aktivitas, punya sentral aktivitas itu adalah di masjid. Jino memang mau tak jemput anak muda, mampu tak jemput anak muda masjid, tapi halaman masjid bisa. Ini bukan kegiatan anak muda jenuh agak susahnya dalam masjid, tapi bak masjid mungkin, bak orang kopi mungkin. Tahun yang kalah dan tuan diskusi dengan Ustaz Amri Fatmi, phone tak pegat bak warung kopi ke dia. Alhamdulillah tu. Walaupun kadang kopi bayi guru macam-macam, natu 80 natu 100 Jadi alhamdulillah na rumah yang lebih dan berkelam tak pegat kegiatan natu anak muda 280 Nah, termasuk sambil orang gedung anak muda nak pakai baju lagi, baca ke meja.
pakai topi dan sebagainya. Apakan? Itulah kondisi hari ini, kita harus mampu menjemput mereka. Mudah-mudahan Allah berkahi Masjid Al-Ikhlas dan menjadi mercusuar untuk Birun dan Aceh. Sedang jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, malamnya hana tuasid untuk ayah-ayah handa mandum yang karena ino kamu hormati dan tuan laki dan tuan muda na ino juga napak hasbi dari pedada khusus kejap kena malamnya urun cik dan tuan izin abuah duduk di sini nyo ta sharing punya ilmu akan lebih le urang di sini yang duduk di sini na LCMA doktor dan sebagainya, insyaallah lebih ilmu, tapi malamnya ta sharing bacut mengenai apa yang kita sharing. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan suatu kaum, sebelumnya Allah sudah kirimkan kepada mereka surat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah musnahkan, ketika Allah musnahkan artinya kaum tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Menyokong pancul oleh Allah artinya hanya diperbaiki lagi. Contoh misalkan kaum Lut, kaum Nabi Lut. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum Nabi Lut? Ternyata kaum Nabi Lut itu tidak bisa diperbaiki, tidak bisa diobati. Orang yang terjebak dalam homoseksual, orang yang terjebak dalam lesbi, itu sekarang penelitiannya tidak ada obat yang bisa mengobati penyakit tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebelum pertama sudah mengirimkan surat cintanya, yaitu mengutus nabi ke daerah tersebut. Tapi malah nabinya dia rusak, nabinya dihancurkan, nabinya dihina, nabinya diejek. Dan ternyata penyakit ini tidak ada obatnya, maka Allah Subhanahu wa taala memusnahkan mereka. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala memusnahkan, Allah kirimkan surat cintanya, Allah kirimkan pesan-pesan cinta supaya masyarakat itu kemudian sadar terlebih dahulu. Kadang pesan cinta Allah itu tidak enak, berat. Tapi dengan pesan cinta itu membuat manusia itu akan menyesal. Karena di antara syarat daripada taubat itu adalah ada timbul rasa penyesalan. Ketika seorang hamba melakukan dosa, dan itu adalah sebagai bentuk manusia, hamba manusia, itu dia pasti punya dosa. Tapi dengan dia melakukan perbuatan dosa tersebut, kemudian muncul sesuatu penyesalan yang besar dalam diri dia, maka itulah menjadi manusia yang menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kadang penyesalan ini munculnya dengan beragam cara. Ya, penyesalan itu adalah sesuatu yang muncul dalam diri kita, tanya han mungkin tak han ruh tak boleh. Nyo tak pun hancur tengok. Contoh misalkan ada seorang ibu dengan dua anaknya, rumahnya dekat jalan, tiba-tiba membiarkan anaknya di depan jalan. Awalnya kebiasaannya aman anak tersebut bermain di pinggir jalan. Di hari tersebut dibiarkan begitu saja, ternyata anaknya menyeberang jalan. Yang pertama lewat, yang kedua dilindas sama mobil, dan ini nyata meninggal yang kedua. Kira-kira dengan anak yang tabuk tinggal, maknya wati anak terus berjalan macam biarkan han. Kebiarkan han. Inilah penyesalan. Han mungkin ibu boleh. Begitu juga dengan pesan-pesan cinta Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan penyesalan dalam diri kita. Karena dengan penyesalan inilah muncul taubat, dan ketika manusia bertaubat menjadi hamba pilihan Allah, dan Allah mengampuni semua dosa seberat apapun, sebesar apapun dosa dia selain syirik, Allah ampunkan dosanya sehingga dia menjadi hamba yang luar biasa. Ya. Maka kasih sayang Allah itu melebihi daripada kemarahannya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah itu luas sekali. Sedang jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga sebelum Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Firaun di dalam Laut Merah,
Sebelum Allah musnahkan Fir'aun bersama bala tentara dan rakyatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengirimkan pesan-pesan cintanya kepada masyarakat tersebut. Kalau kita buka dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-133, setelah kejadian para penyihir masuk Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada risalahnya Nabi Musa, ketika terjadi adu tanding, karena para penyihir ini mereka tahu yang mana sihir, yang mana bukan. Mereka lempar tali-talinya, tongkat-tongkat mereka, mata-mata manusia itu tersihir dan melihat seolah-olah itu adalah ular. Kemudian ketika Nabi Musa melemparkan tongkatnya, biiznillah berubah menjadi ular, dan para penyihir ini tahu bahwasanya ini bukanlah sihir biasa, ini nyata-nyata ular, dan ini bukan sihir manusia. Sehingga mereka beriman. Terkadang orang-orang yang di bawah ini, mereka itu tidak memiliki yang namanya kesombongan. Tapi yang memiliki kesombongan itu adalah yang paling atasnya, pemimpin tertinggi dan orang-orang menteri-menteri di bawahnya itu yang biasanya yang nggak bisa, susah untuk taubat. Dan sehingga mereka pun punya banyak buzzer-buzzernya. Sampai saat ini juga seperti itu polanya. Ya, sangat banyak, sehingga kalau yang kecil-kecil ini mereka mudah untuk taubatnya ketika melihat kebenaran. Tapi yang besar-besar, petinggi-petinggi itu sangat susah. Yang mereka haus dengan kekuasaan sangat susah untuk dapat melihat kebenaran. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kesombongan mereka melihat banyak yang taubat, yang beriman kepada Allah, tapi membuat mereka itu justru semakin kejam, semakin keji, membunuh, memotong sebelah tangan dan sebelah kaki daripada orang-orang yang taubat tadi. Selanjutnya Allah tetap mengirimkan pesan cintanya kepada mereka. Dalam ayat ini disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa arsalna 'alaihimut tufana wal jarada wal qummal wad dhafadi' wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Kami kirimkan kepada mereka itu tufan. Ada yang menafsirkan ini adalah air bah yang besar, banjir yang besar, sampai ke lutut mereka, sampai ke leher mereka. Ketika air tersebut, cuma airnya berbeda, sangat berbeda. Kenapa berbeda? Airnya itu hanya kena orang-orang Mesir pada saat itu yang tunduk kepada Fir'aun. Sedangkan Bani Israel yang beriman kepada Allah, beriman kepada risalah Nabi Musa, itu air tersebut nggak kena. Hanya menimpa mereka adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai beberapa hari. Karena mereka nggak tahan lagi, minta sama Musa. Walamma waqa alaihimur rijzu qalu ya Musa da'u lana bima ahida indak. Wahai Musa, nunduklah ke Tuhan kita. La in kashafta 'anna rijza lanu'minanna lak. Sekiranya Tuhanmu itu mampu mencabut bencana ini daripada kami, kami akan beriman kepadamu. Akhirnya Allah cabut bencana air bah saat itu. Nabi Musa nunggu nih, kapan mereka beriman? Tadi mereka sebelumnya janji akan beriman. Bahkan tidak hanya beriman, wala nursilanna ma'aka Bani Israel. Bani Israel yang mau ikutmu keluar pergi ke suatu tempat, kami biarkan, nggak kami tahan-tahan lagi. Nah, ini polanya sama. Berjanji itu polanya dari dahulu sampai sekarang sama aja polanya. Nabi Musa nunggu kapan nih beriman? Kapan janjinya ditunaikan nih? Kapan janjinya dilaksanakan? Sampai 1 bulan, sampai kemudian berapa hari berlalu, enggak dia beriman. Akhirnya Allah turunkan, Allah sadarkan lagi, Allah kirimkan pesan cintanya. Dengan rahmat dan kasih sayangnya Allah, Allah sadarkan kembali mereka.
Allah munculkan rasa kesadaran dan penyesalan terhadap kesyirikan di dalam hati mereka. Fa'arsalna alaihim tufan wal jarada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kirimkan tentaranya dalam bentuk belalang, darud. Ya. Allah kirimkan belalang menghancurkan tanaman-tanaman mereka. Hodayakna darud. Ya kenona darud, dipak darud. Yang mesti tanya di sini mesti laron punuh dan akan membuat kita sangat tidak nyaman. Ini belalang di mana-mana muncul belalang. Daun-daun udah dimakan sama belalang semuanya. Sehingga mereka nggak tahan. Udah beberapa hari nggak tahan dengan kondisi tersebut. Datang lagi kepada Musa. Wahai Musa, ud'u lana rabbaka bima ahida indak. Laki lo, wahai Musa, tolong laki Tuhan kata, you tolong siat pinah bencana yang nanyo. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut bencana kedua, ternyata mereka tidak beriman juga. Berlalu sampai beberapa hari, sampai bulan, kemudian Allah kirimkan lagi pesan cintanya. Wal kummala, Allah Subhanahu wa taala kirimkan tentaranya dalam bentuk kutu. Sehingga kutu tidak hanya ada di rambut, bahkan sampai di kulit, di mana-mana buka tudung adanya kutu, di makanan ada kutu, jadi kutu di mana-mana. Polanya sama lagi. Kemudian Allah kirimkan pesan cintanya dalam bentuk wadhafadi', kodok. Cerung ilamun na canggu. Menteng, samping wiunun canggu. Sebegitu jijiknya. Wadhafadi', kodok. Hana mempansit, polanya sama sih. Laki hebat Nabi Musa, itu laki hebat Tuhan kata, gecabutnya segede, kamu beriman. Budak beriman. Ternyata ketika kodoknya dibinasakan, Allah cabut, ternyata mereka tetap kembali kepada kesyirikan. Sampai kemudian sebelum akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan pesan cintanya melalui waddama. Semua air-air yang ada di Mesir saat itu, apakah air sungai, air sumur, air danau dan sebagainya, semuanya berubah menjadi darah. Bedanya, ketika air ini diminum oleh orang-orang Mesir yang tidak beriman kepada Allah, itu berupa darah. Tapi ketika diminum oleh orang-orang Bani Israel yang beriman kepada Allah, itu air minum biasa. Bahkan walaupun meseji taboklah, nyo gejip dia orang Bani Israel yang beriman. Wadah kepinah awak Mesir yang beriman wadahnya langsung berubah menjadi darah. Sebegitunya Allah tunjukkan bahwasanya Allah Maha Kuasa, bukan Fir'aun yang Maha Kuasa, bukan sistem Fir'aun yang Maha Kuasa. Seberapapun zalimnya Fir'aun, bukan dia yang Maha Kuasa. Bahkan Fir'aun pada masa itu dia makmurkan masyarakatnya. Ketika masyarakat mau tunduk pada dia makmurkan. Tidak sombong dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru ketika hana leubat lagi ada yang mensaji sakit, tapi mutun-tun sakit. Ubat mandu hana empat, keputusan jemput operasi. Dia menansid ketika Allah mengirimkan pesan cintanya tidak berbalas. Hana mempalih berarti mereka tidak mempan lagi dengan obat apapun sehingga mereka harus dimusnahkan supaya penyakit tidak menjangkit lagi ke generasi selanjutnya. Allah tenggelamkan mereka di dalam Laut Merah. Bahkan ke darat ila gede. Allah tenggelamkan. Sehingga wadeka lagi yang kondisi Fir'aun kat nyawang kat rohuno badaku kat tenggelam pasukan dia nama holi. Pengawal dia nama holi, yang penyihir dia nama holi. Di saat udah memang merasanya bahwasanya dia adalah seorang hamba manusia yang tidak punya kekuatan di hadapan yang Maha Kuasa, katruk penuh nyawang baru merendah. Baru ditunduk amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin.
bahwasanya aku amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Aku pengen tunduk sekarang, ya Allah, sistemku ini sistem musyrik yang tidak benar. Aku runtuhkan semuanya, aku tunduk kepada sistemmu, ya Allah. Aku mau tunduk kepada ketetapanmu, aku mau tunduk kepada syariatmu, ya Allah, yang dibawakan oleh Nabi Musa, yang Bani Israel beriman kepadanya. Tapi hana gunali. Ka abihda. Sidang jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, nyatakan uronyo bak tanyo. Allah kada ujuk pun tsunami. Ya, jino ka Allah bilang pesan cinta Allah berubah ibandam ya baru kan tinggal balaut ya nih. Rupanya dari tinggal gunung. Sehingga harole. Tinggal bisa dari miyuk ibu dah. Bahkan yang tamping kerung model tuan gua jangka cerita bahwa dia rumah mang juga gak kerung, tapi di beda dalam rumah di beda. Dia miyuk waduh. Dan ternyata efeknya lebih besar daripada tsunami. Sampai sekarang orang masih belum ada listrik. Ada yang jalan aksesnya masih terputus. Nah, dampaknya lebih besar daripada tsunami. Ya perlahan. Ujuk pesan cinta. Tsunami urang sadar 2 euro 3 sadar. Tapi di Sibulun tentuan yang di tsunami tinggal di Samahani. Iku masjid pengungsian dum, tapi wate salat saboh sah kana puno. Bae urang na di sini. Nyan leuh bae ban mantang tsunami. Nya wate leuh wate bandang kasih bulan 2 bulan dia kalau lagi biasa tuh mah. Seolah-olah tidak pernah terjadi. Ya. Sebenarnya lah pesan cinta daripada Allah Subhanahu wa taala ketika nanti tidak bisa diperbaiki lagi, tidak bisa dibangun lagi, maka Allah akan musnahkan. Ya, sebelum Allah Subhanahu wa taala musnahkan, sekarang kita harus membangun penyadaran itu. Dan kita bukan sebagai nabi, kita bukan sebagai Tuhan, kita bukan menghakimi manusia, tapi kita melakukan penyadaran kepada manusia bahwasanya kita manusia wajib tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa Allah hancurkan Firaun? Karena dia sebagai pemimpin yang punya sistem sendiri, kesombongan dia sendiri, dan dia tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini kita mencoba mengaca kepada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena polanya ketika Allah menghancurkan satu kaum itu ada pada pemimpinnya, yang diikuti oleh menteri-menterinya dan diikuti oleh loyalis mereka, sehingga mereka punya kebijakan-kebijakan besar yang kebijakan tersebut menentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tidak memikirkan manfaat dan madarat. Orang yang bersandar kepada hawa nafsunya itu akan melahirkan mafsadat dan madarat. Kalau orang bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kebijakannya tidak menghasilkan madarat. Contoh misalkan, pertama kali yang menemukan pesawat terbang itu adalah Abbas bin Firnas. Bukan Wright Brothers di abad 18. Tapi 10 abad sebelum Wright Brothers. Tapi Abbas bin Firnas menganalisa kalau beliau menciptakan pesawat terbang, apa yang akan terjadi kepada masyarakat. Dari telahan beliau saat itu, kalau pesawat terbang ini nanti ada, maka akan memudahkan manusia yang punya kerakusan untuk kekuasaan untuk saling perang menghancurkan negara yang lain. Maka Abbas bin Firnas saat itu tidak melanjutkan itu. Padahal yang berlanjut kok kayak nyobatnya ngaji hana kuhju ya kuhju di bulan yang penting store 1 juta, yang penting kaya dan hampa puasa.
Koh kaya koh juga. Karena baru sana dari Sweden, urung Sweden cerita lentuan. Nah kaya si kilo sejuta. Kayak yang bak moto, yang ke stang moto, dan per kilo saja 1 juta. Tidak memikirkan bagaimana dampak kepada manusia, bagaimana dampak pada alam. Sehingga terjadi betul seperti analisanya Abbas bin Firnas ketika pesawat terbang ini dimunculkan, kemudian dikembangkan, terjadilah Perang Dunia Kedua. Dan Perang Dunia Kedua itu benar-benar menggunakan pesawat terbang. Ya. Penemu bom atom saja sendiri, setelah dia menemukan bom atom, kemudian dia tidak mampu mengendalikan bom atom tersebut lagi. Inilah ketika ilmu pengetahuan tidak didasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada analisa terhadap dampak kepada manusia. Tapi ketika ilmu pengetahuan itu didasarkan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang lahir adalah manfaat sampai hari ini. Aljabar sampai saat ini bermanfaat. Ilmu kedokteran dari Ibnu Sina sampai hari ini bermanfaat. Karena kenapa? Karena dilandaskan kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada satu hadis yang kita coba analisa bersama. Kenapa pemimpin-pemimpin itu lahir? Pemimpin yang sombong, yang tidak mau taat kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Allah itu lahir. Nah, dalam satu riwayat Rasulullah menyebutkan, "Idza tabayatum bil 'ainah." Ketika kalian itu sudah lalai dengan jual beli ainah, transaksi yang haram. Bahasa hadis, bahasa ayat terkadang menggunakan satu kata ataupun perwakilan satu, tapi itu semua hal yang sama juga masuk. Contoh misalkan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk menyembahku. Berarti yang menyembah cuma jin dan manusia. Malaikat, tumbuh-tumbuhan, batu-batu tidak menyembah. Ternyata bukan seperti itu. Jinnah semua makhluk yang gaib. Perwakilan makhluk yang gaib itu diwakili oleh jin dalam ayat itu. Sedangkan makhluk yang zahir oleh kasat mata kita itu adalah diwakili oleh manusia. Nah, dalam hadis yang tadi, idza tabayatum bil ainah, transaksi haram. Ketika transaksi haram itu sudah merajalela, ya, ketika semua transaksi haram, apapun jenisnya transaksi haram tersebut sudah merajalela kemana-mana. Sekarang riba merajalela di mana-mana. Nyoda berkata Aceh bukan syariah, tapi di praktik banyak lapangan riba masih bergerilya. Tentuan natem isi ceramah hari santri di Sabok Dayah Rayu di Takengon. Di pimpinan dayahnya, kemudian ceramah kepada Ustaz, kami sedih. Kenapa sedih? Di sini di kampung ini 70% masyarakatnya itu masih menggunakan transaksi riba dari koperasi-koperasi. Kami sedang mencoba untuk membentuk solusi untuk itu, peminjaman yang syariah. Pinjaman kan mudharabah, betul-betul mudharabah. 70% di satu kampung tanam pekan kopi, pinjam modal-modal yang ribawi. Mihana hana Pak Cok, belum hana keimanan pasti kecok. Nasib petani campi dari benar-benar natem kehabangan saya. Berceritakan musim-musim campi. Ternyata 6 musim yang memperlihat campi yang menghargai tinggi, maka wadah yang tanam sampai 2 hektar le hektar, dia tanam cuma 2000 meter hana rayu. Nah, untuk menanam 2 hektar, 3 hektar itu butuh modal yang besar, 100 juta, 200 juta. Dari mana modal tersebut? Nah, dari koperasi-koperasi yang tidak terlihat ini. Transaksi riba, sangat banyak transaksi riba yang terjadi saat ini.
Bahkan mencoba mencari kebenaran dalam transaksi riba. Bahkan dosa riba itu lebih besar daripada seorang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Nah, masjid harus menjadi solusi untuk itu. Jadi nyatanya memang sakral masjid lagi pola di Sinogronya, masjid hanya untuk ibadah mengotek. Seharusnya masjid central activity, harus bisa menyelesaikan masalah sosial tersebut. Nah, sebuah masjid di Jogja, Masjid Jogokarian, dan masjid di kampung Jogokarian kan basis PKI ya, wan. Kenapa kan masyarakatnya miskin-miskin? Yang mendirikan Masjid Jogokariannya, gebugat masjid di sini dari pun adalah mereka para penerima zakat. Tapi sekarang mereka semua adalah orang yang mengeluarkan zakat, dan PKI hanya ikut lina. Karena masjid menjadi solusi. Kas masjid sampai kosong. Ditambah langsung penyaluran, dan yang utama kurangnya pun sebagai penerima, tapi kemudian berkembang menjadi muzaki, dibantu permodalan terhadap masyarakat. Jadi masjid tidak sesakral kita harap salat 5 waktu. Transaksi yang haram yang lain, judi, tahu yang anak-anak judi online. Bahkan segala utama masjid ke pelan le. Oh ni salat ke pelan nasihat. Tapi menang duit ke pelan tu. Kadang judi online kok le pinjol pinjaman online yang punya masalah ramai yang jak curhat batanya. Keluarga jak curhat. Rupanya permasalahannya adalah terjebak pinjol, terjebak judi online. Ini bagaimana membangun kesadaran ini untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala hal tersebut. Inilah transaksi yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Transaksi yang lain yang dibalok, transaksi yang ada manipulasi di sana. Ada manipulasi data keuangan di sana, ada manipulasi proyek di sana, jual beli proyek. Tah yang hana aja dong. Tah dewan yang hana aja dong. Barusa wa telepon di Banda Aceh, dan tuan hirin pakan lam kampung na rumuh na wisma kabro. Naurun. Kemudian nasabah hotelnya nagai, hanaurun. Yang lain namandung. Ternyata ada tuan sedikit-sedikit dari pihak yang mencari hotel, penyewaan mobil, kemudian makanan dan lain sebagainya, itu ternyata sudah ada kerjasama sama yang memberikan penawaran ini dengan orang yang ditawarkan itu 10% ataupun 20% kelunjut, nyopen 200 juta tapi untuk 50 juta kelunjut. Dalam laporan tidak ada hal tersebut. Mihajit tawarkan hal lain. Dalam laporan tidak ada itu. Nyom merajalela kamandung. Nyom masjid hendak tamah 20 lantai jamaah dalam rangka makmur. Nah anggota dewan nyom nunjuk kena ustaz Imam Syih, alhamdulillah narasikinya wacut. Padum 5M. Untuk ke perle transfer ke CM jud. Nah penarikan dan itu tidak ada dalam laporan. Inilah praktek korupsi. Inilah transaksi yang haram. Dah gampung yang karap jaring tak yang haranya. Olah-olahnya madu bahan apek. Maka anaknya menghadap lagi, menghadap olah lagi. Inilah idza tabayatum bil ainah, ketika sudah merajalelanya transaksi yang haram, jual beli suara. Daerah kampung Rinangan Tuan model gede gunakan.
Nyancit hojak, nyancit jadilah juga kamu hojak, yang tertuh di be hojak, yang dua tuh di be kamu hojak, dah rumu. Yang pada urun salah masjid itu. Transaksi yang haram. Nyata biasa. Yang pun idza tabayatum bil ainah wa akhadtum adnabal baqar. Ketika kalian sudah lalai dengan pertanian, peternakan. Lalai dengan peternakan sehingga mengabaikan perintah-perintah Allah, mengabaikan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala, mengabaikan zakat yang ada dalam peternakan. Mengabaikan hal dan haram dalam peternakan. Belah lumo pelih lumo dalam kampung. Ipaju ku yang ada ku. Wa raditum bizzara, dan kalian lalai dengan pertanian. Gimana lalai dengan pertanian? Pertanian, bangun juga pertanian belada kemudian, tapi tidak mau memikirkan bagaimana dampak daripada pertanian tersebut. Pulau sawit juga belada. Lalai dengan pertanian tanpa memikirkan bagaimana dampak terhadap alam, bagaimana dampak terhadap masyarakat. Waraditum bizzara, kalian sudah ridha dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang mengabaikan tentang maslahat. Kemudian wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Baik daripada jihad sederhana yaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Hana lagi kele bapak kecil, be olah data lagi lanjut yang dosa. Hana ikut. Ada je kan yang benar terima proyek yang sejenak korupsi di sana. Ada je yang perle peng tayo. Wa taraktumul jihad, kalian meninggalkan amal ma'ruf nahi mungkar. Ataupun jihad yang jihad dengan senjata, berhadapan dengan musuh Allah yang memang menghadapi kaum muslimin dengan senjata. Ataupun jihad yang paling tinggi. Apa itu jihad paling tinggi? Qaulul haq inda malikin jair, mengatakan yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Harap dijede jawab amal ma'ruf nahi mungkar. Harap anu tayo mandang harap dijedam bet mat HP. Dan tanya kadang-kadang agak meloncat berpikir amal ma'ruf nahi mungkarnya hanya dengan melarang. Dengan kata-kata be, padahal melarang itulah proses. Ya, anu tanya kedatang be saja, kedatang be langsung be pacaran. Tapi gimana kita membangun sistem supaya anak kita tidak terjebak pada pacaran? Membangun kasih sayang supaya anak kita tidak terjebak pada pacaran. Membangun kepedulian daripada orang tua sehingga anak tayo haiti pacaran. Ya. Wa taraktumul jihad. Nah, ketika empat hal ini terjadi, maka sallatallahu alaikum dullan, sallata sultan. Allah akan kuasakan kepada kalian itu kehinaan. Pemimpin yang hina akan memimpin kalian. Pemimpin yang tidak akan pernah berpihak kepada kalian. Pemimpin yang tidak akan pernah berpihak kepada kepentingan kalian. Ketika empat hal tadi terjadi, halal yang amal ma'ruf nahi mungkar, halal yang pertanian peternakan, transaksi yang haram merajalela, jual beli proyek itu merajalela, maka Allah akan memimpinkan kepada kalian itu pemimpin yang hina. La yanzi'uhu, Allah tidak akan mencabut kehinaan tersebut. Allah tidak akan walaupun ganto-ganto presidennya, dimontrol ganto-ganto presiden, tapi masyarakatnya harus sadar lagi, masjid tidak membangun sistem untuk penyadaran masyarakat tadi, maka Allah tidak akan mencabut kedzaliman tersebut, kehinaan ini tidak akan Allah cabut. Pemimpin yang zalim tidak akan Allah pernah ganti, walaupun berganti orangnya. Hatta tarji'um ila dinikum, sampai kalian itu kembali lagi kepada agama kalian. Sidang jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita menguatkan Isya, mudah-mudahan tayo nawati lain sharing kembali. Mina yang butuh yang dari Allah Subhanahu wa taala, nah yang salah
dari kelalaian Tuhan sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.